Ya, bagimu negeri, jiwa raga kami. Kalau untukmu negeri, maka jangankan sekedar waktu, jangankan sekedar kata-kata dan karya, jiwa raga kami itu boleh untuk melakukan pembelaan terhadap ancaman, terhadap segala yang merusak negeri kita tercinta Indonesia. Ini moga-moga bukan hanya kata-kata, moga-moga bukan hanya kembang-kembang dalam kehidupan dan tidak ada buahnya. Moga-moga kembang, bunga, dan ada buahnya. Karena bagaimanapun, Bung, ya kalau kita tidak pernah menempatkan diri kita dalam posisi agak idealistik. Dan yang ideal itu kita itu bagian dari sesuatu yang namanya nasionalisme, dari kebangsaan. Baru itu terasa. Hidup punya makna yang lebih besar dari yang kita kira sendiri. Nah, saya ingin pada hari ini membahas sebuah karya sastra, yaitu sastra Sufisme. Ditulis oleh gurunya Jalaluddin Rumi. Beliau seorang waliullah dan sastrawan besar. Banyak karyanya yang bagus-bagus, tapi setiap kali kabarnya orang barat memberi dia sanjungan, Rumi bilang, jangan berikan itu sanjungan kepadaku, berikan itu pada guruku. Nah, begitu. Gurunya ialah Fariduddin Al-Attar. Itu kisah yang ditampilkannya itu diberi judul Si Bahlul. Ya, kita tahu Bahlul itu ya orang-orang yang kelihatannya tidak tahu apa-apa. Bahlul itu bahkan dikesankan sebagai orang yang tidak waras. Mungkin sejenis Majnun. Si Bahlul di kotanya itu sering dikejar-kejar oleh anak-anak dan menjadi hiburan bagi anak-anak karena Bahlul kadang-kadang dilempari, kadang apa. Taunya anak-anak ini taunya si Bahlul itu ya Bahlul, tidak kurang waras dan patut hanya dikejar-kejar dan dilempari. Tapi Bahlul pada suatu hari merasakan, berkomunikasi dan mendapat pesan, kau harus pindah ke negeri lain, ke kota lain. Dan dia pindah ke kota lain dengan taatnya. Karena perintah ini tidak bisa didebat, tidak bisa diabaikan. Ini ketaatan, taat setaat-taatnya. Sampai di kota lain, malam sudah tiba dan gerbang kota sudah ditutup. Anda membayangkan ya Bung, kota-kota kuno, kota-kota zaman dahulu itu punya gerbang. Nah, gerbang ditutup, orang tidak bisa lagi masuk ke dalam kota itu. Dan di gerbang dijaga oleh askar, oleh tentara, oleh penjaga gerbang. Nah, di situ sudah ada orang yang sudah tertidur. Karena sudah ada orang yang tertidur, ya dia tidur di situlah. Nunggu besok ketika gerbang dibuka. Pada malam itu, ya namanya di luar rumah,
di depan pintu gerbang, tidak ada atap. Dia merasa dingin, ya otomatis dia memeluk orang yang sudah tidur lebih dahulu. Dia peluk orang itu untuk memperoleh kehangatan, tapi astagfirullah, orang itu berdarah dan pelukan dia meninggalkan darah di bajunya dan berleler-leler di bagian-bagian lain pakaiannya. Pagi, penjaga gerbang kota mengetahui ada suatu pembunuhan. Satu sudah meninggal, darahnya masih mengalir, tapi satu meninggal dan yang satu masih hidup. Yang hidup itu ditangkap. Pakaiannya berleleran darah, pasti dialah pembunuhnya. Dia ditangkap langsung. Gampangnya peristiwa zaman dahulu, proses memberi hukuman itu begitu cepat dan tidak keliru. Dia langsung mau dinaikkan ke tiang gantungan. Wah, waktu mau sudah mendekat, sudah menginjak kursi dan tiang gantungan, itu tali gantungannya itu sudah hampir dikalungkan ke lehernya. Dia itu berkata, ya berguru lah. Tapi ya jangan begitu, masa aku sudah taat terhadap perintahmu supaya aku pindah ke kota ini. Aku tidak melawan perintahmu, aku taat. Tapi masa sampai di sini aku cuma mau digantung, ini urusan apa? Ya gitu. Lalu dia mendengar jawaban. Jangan cemas, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalungkan tali gantungan itu ke lehermu. Dan dia tersenyum. Itu komunikasi dia sendiri. Orang lain tidak tahu. Jadi di sana ada orang lain itu banyak yang menyaksikan dan Amirul Mukminin yang langsung menjadi yaitu pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin negara, pemimpin bangsa, sekaligus beliau itu juga hakim yang adil. Nah, Amirul Mukminin sekilas melihat dia tersenyum. Dan itu menjadi catatan. Menjadi catatan, tersenyum. Orang di dekat sekali tali gantungan akan dihukum gantung, kok tersenyum? Itu ada apa? Tiba-tiba ada dari kejauhan orang berteriak. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh, berteriak. Semua kaget melihat ke arah datangnya suara dan orang itu makin mendekat. Dia berkata, orang yang dibunuh itu, akulah yang membunuhnya. Pembunuhnya aku, bukan orang itu. Turunkan dia dulu. Turunkan, baru aku cerita. Alhasil dia diturunkan. Makin jauh dari tiang gantungan dan orang itu bercerita. Yang membunuh orang itu aku. Orang itu sahabatku. Dia punya utang kepadaku. Setiap kali aku tagih utangnya, dia berkilah. Dia bisa berkilah. Dia bisa memberi alasan yang bagus sekali. Dan saya mengalah. Tapi terakhir kali kemarin, dia itu ngajak aku berkelahi. Barangkali dia makin bosan karena aku tagih, dia ngajak berkelahi. Aku kehilangan kontrol diri. Aku sabet dia dengan parang yang tajamnya bukan main. Dan jadilah itu. Dia tidak berjaya. Matilah. Aku tidurkan miring. Dan aku tutup pakaiannya supaya luka menganga itu tidak segera dilihat orang. Itulah. Jadi kalau hukuman akan dijatuhkan, hukumlah aku, gantunglah aku. Amirul Mukminin menjawab, kalau begitulah kisahnya, kau bebas dari hukuman karena kau tidak salah. Adapun kau, otomatis kau yang duduk
yang tadi sudah berdiri di kursi mendekati pintu gantungan, kau pun otomatis bebas. Dengan sendirinya kau bebas. Sumber utamanya bebas, kau tidak terkena apapun. Nah, beres urusan, beres begitu rupa. Tapi Amirul Mukminin melambaikan tangannya dan si Bahlul ini ditanya, apa sebabnya? Kok di tengah ketakutan yang nampak, yang tersirat di wajahmu, kok kau tersenyum? Apa rahasia yang membuatmu tersenyum? Amirul Mukminin bertanya begitu dan menanti jawabannya, dan si Bahlul berkisah, aku ini disuruh pindah ke kota ini. Ya aku taat toh kalau dia yang nyuruh. Kalau dia yang nyuruh, apa daya kita? Kita ini hanyalah hamba. Mau bilang apa? Ya saya taati perintahnya. Tapi kok tiba-tiba ada petugas menangkapku dan langsung aku dinaikkan di kursi supaya leherku dekat dengan tiang gantungan. Ya aku bertanya, apa? Kok aku sudah taat atas perintahmu? Kok tiba-tiba kau berguru, aku mau dikalungi gantungan? Ya aku menanyakan itu. Tapi jawabnya, ya dia bilang, ya aku dengar jawaban, jangan khawatir. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalungkan tali gantungan itu ke lehermu. Wah itu yang membuat aku tersenyum. Ya begitu, Bung. Si Bahlul punya jawaban yang menggetarkan jiwa Amirul Mukminin, pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin rakyat. Ya begitulah negara klasik berfungsi. Nah, begitu. Bebas, dibebaskan, rahasianya sudah diketahui oleh Amirul Mukminin dan dia tahu. Bung, sekarang kita yang belum tahu. Kita yang memiliki kewajiban menjelaskan si Bahlul, si Majnun, si Sinting yang hanya dikejar, yang tiap saat dikejar-kejar oleh anak-anak. Ternyata, Bung, dia bukan Bahlul sebahlul-bahlulnya Bahlul. Orang yang tidak waras dalam perspektif kaum sufi dan kisah-kisah dalam sastra sufi itu ternyata orang yang sewaras-warasnya orang. Orang yang sinting-sinting seperti itu, yang tidak layak dihormati, dan hidupnya memang seperti gelandangan, tapi itu dia adalah pemegang tauhid, pemegang penggenggam tauhid yang sekuat-kuatnya. Seorang yang mempunyai perspektif kehidupan mendalam dan tahapannya itu, ya apalagi lah kalau bukan orang yang sudah sampai pada tahapan makrifat. Yang menyuruh itu dalam keyakinan dia yaitu Allah. Yang menyuruh dia pindah itu Allah, dan ketika dia menggugat, aku sudah taat kepadamu, kok di sini kau berguru, aku mau digantung. Ya janganlah berguru. Itu dia menuntut kepada Allah, dia berbicara kepada Allah, dan Allah yang menjawab tadi itu. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalungkan tali leher itu, tali gantungan itu ke lehermu. Final, Bung. Kisah cinta. Ini kisah cinta. Cuma cinta itu kan berbeda-beda. Cinta kaum remaja, cinta roman-romanan dan sebagainya itu satu hal, itu bahan
dalam dunia sastra yang juga mentereng, yang juga layak kita beri hormat, tapi ini cinta yang paling subtle, cinta yang paling sejati, sejatinya cinta. Dan kalau hal ini kita sebut cinta, maka kan menjadi sangat klop, sangat cocok dengan argumen Rumi, my religion is love. Dari cinta dalam perspektif ini, gurunya Rumi mengajarkan gambaran tentang cinta seorang hamba kepada penciptanya. Ini cinta yang begini. Dan tidak aneh kalau muridnya berkata, my religion is love. Bung, jadi di dunia yang sempit ini, kadang-kadang kan kita melihat di kota ada orang yang tampaknya gelandangan, rambutnya panjang, mungkin tidak mandi berhari-hari, dan kita menganggap itu orang gila. Suaranya pun suaranya orang gila, ya dia bersuara, wah ada kata-kata yang diucapkan, tapi jarang kita mengerti apa yang dimaksudkan. Jangankan maksud, kalimat-kalimatnya itu sendiri kita tidak bisa menangkap, kita hanya diberitahu oleh pengetahuan yang sangat sumir, oleh pengetahuan yang diwariskan melalui tradisi, bahwa kalau orang seperti itu artinya orang gila, dia si Majnun. Nah, Bung, Majnun dalam hal ini bukanlah Majnun, orang gila dalam hal ini bukanlah orang gila, melainkan orang waras. Orang waras, sewaras-warasnya penggenggam mahkota tauhid. Ya, saya memakai tauhid sebagai mahkota. Ini ucapan manusia, Bung, untuk memberi hormat. Pemegang mahkota tauhid, pemegang intisarinya tauhid, pemegang kesejatiannya tauhid. Karena si Bahlul itu hanya punya satu cinta. Si Bahlul hanya punya satu cinta, hanya punya satu tempat menggantungkan ketaatan, hanya menjadi satu tempat menyerahkan diri, berserah dalam segenap cinta. Bung, kalau hidup itu seperti itu, adakah Anda masih akan bertanya, apa yang lebih indah dari ini? Apakah Anda masih akan bertanya-tanya, akan mencari-cari keindahan sejati dan makna cinta sejati yang lain dari ini? Kalau Anda bertanya begitu, Bung, insya Allah saya akan memberi jawaban. Tidak ada cinta seindah ini, tidak ada cinta setulen ini, karena ini adalah cinta sejati dan sejatinya cinta. Cinta yang tidak akan menggores, cinta yang tidak akan diakhiri dengan kedengkian dan kekecewaan. Cinta ini akan diakhiri oleh cinta yang lebih mendalam lagi. Dan jangan mengira orang kayak si Bahlul itu berharap surga dan menghindari neraka. Tidak, Bung. Si Bahlul ini berkata seperti Al-Adawiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah, aku menyembahmu karena aku harus menyembahmu. Bukan karena aku takut nerakamu, bukan karena aku ingin surgamu. Tuhan, cintaku ya cintaku. Aku menyembahmu ya karena aku menyembahmu. Si Bahlul dan Al-Adawiyah kira-kira berbagi spirit keagamaan dan spirit cinta yang sama. Begitu, Bung. Salam. Salam.